Halo Mamen, WhatsApp, bagaimana kabar kalian semua? Hari ini gue mau ngebahas soal layar lagi, tapi ini yang gue bahas ini yang sering banget orang salah artikan ternyata gitu. Jadi gue mau merangkum dari apa yang udah gue pelajari dan gue baca gitu dari blog. Ntar gue kasih unjuk blognya siapa. Nah itu gue rangkum dan ini gue kasih tahu buat kalian semua. Jadi biar nggak capek-capek baca. Jadi gue jelasin di video kali ini, oke? Jadi ini dia perbedaan dari Hydrosaurus amboniensis dan Hydrosaurus wiberi. Loh, kok beda bang? Itu sama tapi berbeda gitu kan. Jadi anggapan banyak orang tuh sampai sekarang, bahkan sampai sekarang ya, menganggap wiberi itu pokoknya hijau gitu kan. Yang hijau itu adalah wiberi. Salah guys. Jadi sebenarnya yang kalian anggap amboniensis itu adalah Celebensis dan Microlopus. Jadi berbeda guys gitu. Jadi di sini gue mau kasih tahu perbedaan secara di apa ya, fisiknya, lokalit apa karakter, terus lokalitinya itu gue jelasin semua di video kali ini. Oke. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah. Nah, jadi amboniensis ini itu persebarannya ada di Maluku. Dan kalau misalkan Weberi ini dia ada di Maluku Utara. Dari persebarannya aja dia sudah berbeda, guys. Dan untuk persebarannya, kalau misalkan amboniensis ini dari Pulau Seram sendiri ya, dari Pulau Seram dan sekitarnya lah. Dan sedangkan Weberi itu dari Pulau Weberi sana, Maluku Utara. Nah, itu untuk persebaran si soal layar dari amboniensis dan Weberi. Gak cuma soal persebaran doang nih. Nah, gue mau ngebahas amboniensisnya dulu ya. Jadi amboniensis ini punya warna yang cerah, dia mempunyai corak-corak yang hijau dan lebih apa ya? Lebih dominan, cerah banget lah. Kalau misalkan si amboniensis ini, dan panjangnya amboniensis itu bisa sampai 90 sampai 1 meter untuk yang jantan. Untuk yang betinanya sendiri dia bisa sampai 80 sampai 90 cm guys. Dan untuk amboniensis sendiri tidak memiliki cula, dia nggak memiliki cula guys, kayak jenis-jenis yang lain kayak gitu. Nah, kalau dari karakter si amboniensis sendiri, karakternya itu ya, pengalaman gue ya, dia lebih jumpy, lebih galak, terus gampang banget namanya nungguk makan gitu, terus stres. Nah, yang bahaya tuh yang terakhir gue sebutin, stres. Kalau dia udah stres, ujung-ujungnya nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain, nabrak kandang sana sini dan mati gitu. Jadi ini rentan banget memang kalau misalkan kalian mau melihara amboniensis. Makanya di sini juga gue mau nyaranin, baiknya kalau kalian mau melihara amboniensis dari baby up sampai juve ya guys. Jadi kalau misalkan adult ya siap-siap aja terima resikonya, karena dia karakternya galak. Jadi kalau misalkan kalian siap digigit ya kalian harus sabar aja, karena pasti kegigit sih sama soal layar ini, karena gue udah berapa kali kegigit, lompat tuh bahkan. Nah, karena karakternya yang galak ini, jadi untuk adult itu dia kalau misalkan bisa sampai jinak, sampai bisa di handfeed itu memakan waktu lebih dari 2 bulan guys, lebih dari 2 bulan. Tapi kalau misalkan baby up sampai juve itu 1 sampai 2 bulan lah kalau kalian rutin, itu udah bisa jinak dan hand feeding kayak gitu guys. Nah, untuk membedakan kelamin si amboniensis ini atau Weberi sendiri itu gampang banget guys caranya. Kalian lihat dari ukuran baby sampai juve itu dari kepalanya guys. Kalau kepalanya si jantan itu dia lebih pendek ketimbang betinanya, untuk dari kepalanya ya. Nah, untuk jantannya sendiri di punggungnya itu dia memiliki corak yang renggang kayak gitu guys, yang coraknya renggang. Sedangkan betina itu dia mempunyai warna yang lebih padat kayak gitu guys. Nah, kalau size sub adult sampai adult, nah ini nih yang apa ya, yang jadi serunya di sini nih, karena prosesnya itu guys, karena semakin besar si amboniensis ini warnanya semakin pudar kalau untuk jantan.
kebalik. Jadi kalau misalkan betina semakin besar dia bahkan lebih cerah guys. Jadi membedakannya itu gampang banget ya. Selain dari warna, dia juga dibedakan dari femoral. Jadi femoralnya yang jantan itu biasanya dia lebih besar guys, tapi kalau betina itu dia kecil-kecil. Femoral tuh yang kayak di gecko, di kadal-kadalan tuh suka ada titik-titiknya. Ntar gua kasih gambarnya lah ya, begitulah ya. Kalau misalkan femoral tuh begitu guys. Jadi membedakannya kalau yang jantan tuh besar-besar gitu, kalau yang betina kecil-kecil. Oh iya, sama satu lagi guys, dia semakin besar. Kalau misalkan tadi kan juvenya kepalanya itu kan, kalau yang jantan kecil ya kan kepalanya. Nah ini semakin besar kepalanya, dia besar. Nah betina yang tadi lebih besar pada yang jantan itu mengecil guys. Jadi membedakan semakin besar tuh berubah semuanya, jadi kebalik semuanya guys gitu. Nah paling gampang dilihat mata ya, bedakannya kalau udah besar itu jantan punya layar, betina nggak punya layar. Udah itu paling gampang kalau misalkan besar. Tapi kalau misalkan baby up sampai juve yang tadi gue bilang, ya perbedaannya ada di situ, dari kepala, corak warna, femoral. Nah itu kalian harus bisa cek di situ. Jadi membedakan jantan betina Ambonensis. Nah yang seru lagi dari soal layar ini, memang dia moodian. Jadi kalau misalkan moodnya bagus, warnanya juga bagus. Tapi kalau misalkan moodnya lagi jelek, warnanya cenderung lebih gelap guys, kayak gitu. Jadi soal layar mungkin pada umumnya rata-rata soal layar memang begini, gak cuma Ambonensis doang. Nah tadi gue udah ngebahas soal Ambonensisnya sendiri. Jadi di sini gue mau membahas soal Weberinya. Jadi apa yang membedakan Weberi dan Ambonensis? Jadi di sini gue bakal ngebahas si Weberinya guys. Weberi sendiri itu warnanya lebih gak kayak si Ambonensis yang coraknya tuh apa ya, kayak hijau banget gitu. Nah kalau dia lebih bercorak guys, jadi dia lebih ke bercorak, dan dia tuh ada mutiaranya di bagian kepala sampai punggung guys. Jadi ada mutiaranya seperti itu. Nah itu kayak apa ya, kayak mutiara batu, apa ya mutiara batu lah. Jadi dia keras gitu. Nah itu toto-toto lebih kelihatan ketimbang di Ambonensis kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan dia membedakan warnanya gampang banget sebenarnya. Nah yang salah itu kan sampai sekarang, sampai saat ini adalah pokoknya warna hijau itu adalah Weberi. Nah di sini gue kasih tahu sebenarnya itu salah. Nah udah tahu kan, dari perbedaan warnanya aja udah berbeda sebenarnya ya. Ambonensis dan Weberi sendiri itu berbeda, dan cirinya gampang banget dilihat dari kalau misalkan Ambonensis dia nggak punya mutiaranya, kalau misalkan si Weberi dia punya mutiaranya. Nah sisik-sisiknya sendiri mutiaranya itu bisa berwarna putih, hitam, coklat, warna-warna kayak gitulah guys. Nah ini gue udah nyatet 5 poin penting perbedaan dari Ambonensis dan Weberinya sendiri. Jadi yang pertama adalah memiliki ciri khas sisik batu. Ada Weberi yang tadi gue jelasin ya. Kalau untuk membedakan kelaminnya sama aja, caranya juga sama yang tadi gue jelasin kayak gitu. Yang pertama. Dua itu warnanya lebih cenderung lebih variatif di Weberi ketimbang Ambonensis. Ambonensis warnanya hijau bercorak kayak gitulah pokoknya lah. Nah kalau misalkan di Weberi sendiri dia variatif, bisa hijau banget tapi dominan semua hijaunya, bisa agak gelap, bisa cenderung kuning-kuningan dikit gitu. Pokoknya bervariatif lah, lebih banyak di Weberinya. Nah yang ketiga memiliki layar dan gelombang gitu guys. Jadi perbedaan dari layarnya itu udah beda. Kalau yang Ambonensis itu dia bergelombang gitu sampai ke bawah. Itu gue kasih gambarnya nih ya. Nah sedangkan yang si Weberi sendiri dia nggak bergelombang kayak gitu guys perbedaannya. Yang keempat, Ambonensis sendiri punya warna yang bercorak kayak gitu tuh coraknya ya. Nah sedangkan si Weberi sendiri dominan ya. Itu yang tadi mirip sama yang pertama sih, tapi itu lebih kelihatan ya. Dan mereka nggak punya cula. 5 adalah persebarannya guys. Nah persebaran yang kelima adalah persebarannya guys. Persebaran si Weberi sendiri itu ada di Maluku Utara, sedangkan Ambonensis itu ada di Malukunya. Jadi di Pulau Seram itu lebih banyak di sekitar situ guys, Pulau Seram ya. Makanya kenapa gue jualan itu, gue notisnya soal layar Seram, karena memang itu gue dapetnya dari Seram gitu guys. Membedakannya gampang banget ya, ada 5 poin yang tadi
dan udah jelas dari warnanya pasti kelihatan sebenarnya ya kan. Jadi selama ini kalian kira itu Amboniensis adalah sebenarnya itu adalah Celebensis dan Micro. Jadi selama ini kita salah ya, kita enggak deh, lu aja canda. Aduh ya gitu guys. Jadi cara membedakannya karena udah tahu ya. Jadi kalau misalkan ditanya atau misalkan ada yang bilang ini Weberi, kalian tinggal ngomong aja ya kan, oh itu Amboniensis bang ya kan, tahu dari mana, ya udah kalian bisa kasih link ini aja buat dia nonton gitu kan. Anjay. Jadi gue kasih tahu sekarang kisaran harga si Amboniensis sama si Weberinya. Nah, untuk kisaran harganya ya, kalau misalkan si Amboniensis ini yang gue jual ya 200 sampai 250 ribu, itu yang baby up-nya. Juve-nya itu 450 sampai 500 600 ya bahkan. Nah, sub adult sampai adult itu bisa sampai 800 bahkan sampai jutaan guys. Nah, itu untuk kalian mau ngantongin Amboniensisnya. Jadi siapin kocek segitu guys. Jangan kaget sama harganya ya, karena harganya berbeda jauh dari yang lain. Karena apa? Karena memang soal layar ini tuh termasuk yang musiman, gak kayak yang terus-terusan kayak gitu guys. Karena memang soal layar ini apa ya, bisa bilang jarang banget ada di pasaran guys. Makanya kenapa harga dia juga mahal kayak gitu. Jadi siapin kocek ya, jangan kaget. Makanya kalau misalkan tiba-tiba harganya mahal kayak gitu, karena memang jarang banget yang ngebreed juga soal ini tuh kayak gitu. Yang soal biasa aja jarang yang bisa ngebreed gitu, gimana ya soal yang ini Weberi sama Amboniensis. Makanya jadi yang kalian temuin di pasaran udah jelas itu pasti WC guys, tapi pasarannya segitu ya. Nah, jadi segitu aja penjelasannya guys. Jadi udah jelas ya penjelasan dari gua. So thanks banget yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Dan ini tuh gua kutip dan gua pelajari dari blognya Arif NR. Nah, itu kalian bisa cek di website. Kalian bisa baca lebih detail lagi. Tapi kalau misalkan kalian nonton ini, kalian cuman nyimak dari poin-poin perbedaannya aja. Tapi kalau mau detail, kalian cek ke blognya Arif NR. Jadi kalian cek di blognya Arif NR. Di situ ada persebaran, sejarahnya si soal layar, Amboniensis sama Weberi ini, terus ada pertukaran nama gitu-gitu segala macam, itu dibahas di blognya. Tapi kalau misalnya di konten gua rangkum buat kalian yang males baca, dan gua kasih tahu poin-poinnya aja kayak gitu guys. Jadi segini aja videonya. Thanks banget yang nonton. See you next video. Pamit, bye.